Ya. Nah, saya tanya ke Pak Soekarjo, Bapak kenal dia sekarang siapa? Enggak. Berarti nggak ada yang tahu wajah Pak Jokowi? Waktu ya, dia kan maklum pendalaman ya, informasi kurang. Ini adalah Khalisuddin. Beliau penulis buku Jejak Jokowi di Gayo, sebuah buku yang menceritakan kisah ketika Jokowi dinarasikan pernah bekerja di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dalam proses penyusunan buku ini, Khalisuddin, sang penulis bercerita. Suatu waktu, dia bertemu dengan kepala desa, yaitu Kepala Desa Lumut, Kabupaten Aceh Tengah. Kepada kepala desa yang bernama Sukarjo, Khalisuddin menunjukkan sebuah foto. Foto ini berisi foto seorang anak muda, berkacamata dengan rambut gondrong. Khalisuddin kemudian bertanya, apakah Pak Sukarjo mengenal orang di dalam foto tersebut? Pak Sukarjo pun mengiyakan. Sukarjo bertutur, pernah bertemu dan berkenalan. Sukarjo mengenalnya sebagai seorang insinyur yang bekerja sebagai karyawan di PT Kraft Aceh. Namun ketika Khalisuddin bertanya, apakah Sukarjo tahu bahwa orang di dalam foto tersebut adalah Insinyur Joko Widodo yang saat itu sudah menjadi presiden? Sukarjo pun terkejut dan mengatakan tidak mungkin. Apa makna dari keterkejutan seorang Sukarjo? Menurut Khalisuddin, Sukarjo tidak tahu bahwa Presiden Republik Indonesia kala itu bernama Joko Widodo. Yang Sukarjo tahu bahwa presidennya bernama Jokowi. Dan wajah yang ditunjukkan oleh Khalisuddin yang dikenal oleh Sukarjo sebagai seorang karyawan PT Kraft Aceh, berbeda dengan wajah Jokowi. Khalisuddin kemudian berdalih, bahwa lokasi Sukarjo di pedalaman dengan akses informasi publik terbatas. Dan disinilah kejanggalannya terlihat. Mari kita bongkar, tapi sebelumnya simak penuturan Khalisuddin penulis buku Jejak Jokowi di Gayo. Dari penulisan saya bukan bela Pak Jokowi ya, dari pengakuan rekan-rekannya, dia jujur, nggak mau maaf. Ada diminta maaf atau ini dia jujur, ya dia jujur. Dari yang tertuang dalam buku Jejak Jokowi? Iya, pengakuan dari rekan-rekannya, bukan saya yang bilang. Oke, pengakuannya gimana sosok Pak Jokowi ini, Pak? Ya tidak seperti, malah ada yang narasumber saya nggak tahu. Dulu kan bukan Jokowi namanya, Joko Widodo. Jokowi kan setelah dia balik ke Solo dan jadi pengusaha furnitur. Ya, jadi di sini ada narasumber saya, salah seorang kepala desa ya, kepala desa ya. Di salah satu kampung perbatasan dengan Gailuas, pedalaman ya, Lumut, Pak Sukarjo namanya. Jadi di situ ada camp KKA dulu. Jadi Pak Jokowi ke sana ya bersama rekan-rekannya, dinas mungkin kan, dinas lapangan. Jadi lama ngobrol dengan Pak Sukarjo ini, mungkin berjam-jam lah, ya kan. Pak Jokowi, menurut Pak Sukarjo, Pak Jokowi heran kenapa ada di pedalaman Gayo, di tengah hutan belantara, ada orang Jawa. Nah, ini yang bingung Pak Jokowi. Jadi mereka akrab lah begitu cerita. Dan sewaktu saya mewawancari Pak Sukarjo, saya tidak bilang mewawancari tentang Jokowi. Saya tunjukkan foto lama Pak Jokowi, waktu bekerja di KKA ada nih, fotonya ada. Bapak kenal dengan ini? Oh ya kenal, tapi saya cuma ketemu sekali. Dia kerja di KKA insinyur. Di KKA. Lama ngobrol, dan dia bingung kenapa ada orang Jawa. Itu yang paling ditanya, kenapa bisa orang Jawa. Dia tanya sama saya. Ya. Nah, saya tanya ke Pak Sukarjo, Bapak kenal dia sekarang siapa? Enggak. Berarti nggak ada yang tahu wajah Pak Jokowi? Waktu ya, dia kan maklum pendalaman ya, informasi kurang. Bapak tahu dia sekarang? Enggak. Dia presiden kita siapa Pak Jokowi? Inilah orangnya Pak. Mana ada? Dia dengan dada kaget dan agak emosi. Mana ada? Nggak mungkin. Begitu tampilan orang Pak Jokowi waktu itu. Berarti ada perbedaan tampilan Pak Jokowi dulu dengan sekarang? Iya, ada. Oke. Ya, perbedaannya boleh kita tunjukkan ke kamera Bapak? Bagaimana foto masa muda Pak? Ini masa muda, ya, berkacamata, rambut gondrong tinggi seperti sekarang ya tentunya ya. Rambut agak gondrong, dan dia bersosialisasi dengan masyarakat. Membandingkan wajah foto seorang yang Sukarjo kenal sebagai seorang karyawan PT Kraft Aceh dengan wajah Joko Widodo yang jadi presiden, membuat Sukarjo kaget dan berkata, mana ada? Dia dengan dada kaget dan agak emosi. Mana ada? Nggak mungkin. Dan menurut Khalisuddin, Sukarjo kaget, tidak percaya dengan alasan ini. Malah ada yang narasumber saya nggak tahu. Dulu kan bukan Jokowi namanya, Joko Widodo. Jokowi kan setelah dia balik ke Solo dan jadi pengusaha furnitur. Maklum pendalaman ya, informasi kurang. Dan inilah kejanggalan dari penggalan cerita Khalisuddin. Di awal, Khalisuddin mengatakan bahwa narasumber yang dia ceritakan yang bernama Sukarjo adalah seorang kepala desa. Namun dengan dalih bahwa mereka berada di pedalaman, menurut Khalisuddin, Sukarjo hanya tahu bahwa nama presidennya adalah Jokowi. Sukarjo tidak tahu bahwa Jokowi adalah singkatan dari Joko Widodo. Tentu saja ini sangat aneh. Apakah mungkin seorang kepala desa tidak pernah melihat foto presiden yang di bawahnya tertulis nama lengkapnya? Bukankah setiap kantor pemerintahan termasuk kantor atau balai desa diwajibkan memasang potret presiden dan wakil presiden?
Atau apakah masih ada wilayah pelosok tanah air ini yang tidak ikut dalam ajang pesta demokrasi bertajuk pemilihan presiden, karena selama kampanye pemilihan presiden, baliho calon ada di mana-mana, atau setidaknya terpampang di surat suara saat berada di bilik suara. Di kantor-kantor pemerintahan, foto presiden dan wakil presiden seharusnya dipampang, dan di foto itu jelas terlihat nama presiden dan wakilnya. Sangat janggal, jika seorang kepala desa tidak pernah melihat dan membaca nama lengkap presiden. Lalu, apa alasan yang paling realistis ketika Soekarjo yang tak lain seorang kepala desa, kaget ketika mendengar dari penuturan Halisudin bahwa orang yang pernah dia kenal sebagai karyawan PT Kraft Aceh, seorang yang berkacamata, kumisan dan gondrong adalah orang yang sama dengan Presiden RI yang terpilih sejak tahun 2014? Satu-satunya hal yang paling masuk akal adalah karena wajah yang Soekarjo pernah kenal sebagai karyawan PT Kraft Aceh sama sekali tidak sama dengan wajah Joko Widodo yang sekarang. Secara tidak sengaja, penulis buku Jejak Jokowi di Gayo membuka sebuah tabir. Dari pedalaman Aceh, seorang kepala desa tidak percaya bahwa foto yang selama ini diklaim sebagai foto Joko Widodo yang bekerja di perusahaan PT Kraft Aceh sama dengan Joko Widodo yang pernah jadi presiden. Dan ini sama dengan pendapat yang dikemukakan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Oegroseno SH. Oegroseno mengaku pernah bertemu langsung dan bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Namun Oegroseno yakin bahwa wajah itu berbeda dengan wajah di ijazah yang diteliti oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan, sebuah wajah kumisan, berambut panjang dan berkacamata. Saudara, mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno, yang bersaksi di persidangan, meyakini foto yang ada di ijazah Jokowi yang selama ini beredar bukanlah foto Jokowi. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika itu kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya ini. SMP masih mirip nih, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Enggak mirip enggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, enggak tahu kalau mata saya salah enggak tahu. Kepala Desa Lumut, Soekarjo pernah bertemu langsung dengan orang yang berkacamata, gondrong dan kumisan yang oleh kubu Jokowi diklaim sebagai foto masa muda Joko Widodo. Dan Oegroseno pernah bertemu langsung, bahkan bertatap muka dengan Joko Widodo. Dan keduanya yakin bahwa wajah di foto jadul itu tidak sama dengan wajah Joko Widodo. Sebagai seorang mantan reserse, Oegroseno tentu sudah terbiasa dengan mata yang menyelidiki, mata yang meneliti dan mata yang dipaksa harus bisa membuat kesimpulan awal sebelum penyelidikan sebuah perkara dimulai di kepolisian. Dan dia sangat meyakini, foto di ijazah yang disebut-sebut ijazah sarjana Jokowi bukanlah Joko Widodo yang sesungguhnya. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah siapakah sesungguhnya pemilik foto berkacamata itu? Dan benarkah Jokowi sesungguhnya tidak pernah menyelesaikan program sarjana, hingga tidak memiliki ijazah asli? Semua ini membutuhkan penyelidikan mendalam, dan pengadilan adalah jalan terbaik. Semoga Roy Suryo dan kawan-kawan tetap tabah tidak tergiur upaya perdamaian yang ditawarkan kubu Solo dan kepolisian, yang terlihat seolah tetap berupaya membungkus misteri ijazah Jokowi dalam kegelapan, dengan berlindung di balik kata perdamaian. Perdamaian sejati dengan sendirinya akan tercipta jika tidak ada yang ditutupi. Like dan subscribe channel ini jika kalian suka, karena video selanjutnya akan membongkar kejanggalan tahun kelahiran anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming. Semua ini akan membuka tabir. Benarkah Joko Widodo pernah bekerja di Aceh?